Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syaraha qulubil mu'minin. Alladzi syaraha qulubal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melaksanakan satu kewajiban, yakni belajar menuntut ilmu. Pada malam hari ini kita ingin memahami lebih jauh tentang bagaimana hati kita bisa lapang. Jamaah sekalian, selama ini biasanya kalau seseorang ingin rasa dalam jiwanya yang diwakili oleh hatinya ingin lapang, itu yang pertama biasanya curhat. Kemudian yang kedua berzikir. Yang ketiga terapi, ada hipnoterapi dan lain-lain. Namun harus difahami bahwa itu semua itu baru mengalihkan rasa. Itu baru mengubah suasana, tapi belum sampai pada benar-benar lapang dadanya. Jamaah sekalian, kalau ada kitab-kitab dahulu kemudian ulama setelahnya mengarang ataupun menjelaskan kitab, maka terkenal dengan sebut syarah. Syarah itu kan syaraha, itu kan memperluas. Mensarah itu sebenarnya memperluas. Makanya arti lapang dada itu kan harus memperluas kapasitas hatinya. Maka yang dimaksud alam nasyrah laka sadrak dalam surat Al-Insyirah itu Jalalain menyebutnya bin nubuwah, dengan kenabian. Nabi dilapangkan dadanya dengan kenabian. Kalau kita dengan apa, itu kan yang harus ditanyakan kepada kita. Maka kita harus melapangkan dada kita. Bicara nubuwah itu jangan dilihat bahwa ini nabinya, tapi nabi itu prototipe yang Allah buat untuk orang-orang yang mau belajar dan memahami. Jadi nabi itu kekuatan utamanya adalah wahyu. Wahyu itu penjelasan-penjelasan dari Allah. Ilmu. Makanya ketika kita menghadapi sesuatu yang membuat hati kita tertekan, perasaan kita tertekan, sempit rasanya hidup dan sebagainya, tugas kita yang pertama adalah pelajari apa sebenarnya yang dihadapi. Itu yang harus dipahamkan kepada diri kita, bahwa bukan dengan zikirnya, zikir dilakukan silahkan, tidak ada masalah, tapi harus dipahami zikir itu penenang. Sama sebenarnya curhat itu penenang.
Hipnoterapi itu penenang. Penenang mirip, ya jangan disamakan nanti salah paham lagi. Ya penenang kayak minum pil tidur saja. Dalam arti dia ke jiwa kita tenang, tapi masalahnya belum diapa-apakan, kan baru merasa tenang. Yang repot dengan penenang kita merasa tenang, itu repot. Karena masalahnya berjalan terus. Maka zikir itu mengingat Allah. Maka sebenarnya ketika kita bahasanya berzikir mengingat Allah, berarti apa? Ini masalah menurut Allah apa? Itu tugasnya. Makanya beberapa kali kita sudah sampaikan, namanya masalah bagi pengkaji tazkiyatun nafas, masalah itu berarti sesuatu yang belum dipahami, itu yang disebut masalah. Kalau sudah dipahami, orang kan biasanya apa? Karena sudah paham, dia bilang apa? Tidak masalah. Udah paham, tidak masalah. Jadi ketika dada kita terasa sesak, sempit, maka jawabannya ini ada sesuatu yang saya tidak pahami. Maka tugasnya pertama adalah pelajari. Pelajari. Yang dimaksud pelajari adalah apa yang dari Allah sampaikan. Makanya orang biar masalah ini banyak datang kemudahan, maka banyak zikir, banyak sholawat. Zikir itu mengingat Allah, sholawat mengingat Nabi. Yang dimaksud berzikir dan sholawat dalam teori tazkiyatun nafas sebenarnya adalah jalan Allah apa yang ditawarkan, jalan Nabi apa yang ditawarkan dalam masalah yang sedang kita hadapi. Jadi baru kita mulai mengurai, oh hati saya mulai lapang ketika saya sudah tahu permasalahannya, kemudian saya sudah tahu juga solusi-solusinya yang Allah ajarkan, yang Islam ajarkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada tahap berikutnya setelah kita paham kemudian memahami solusinya, apakah bisa cepat langsung kita bisa melaksanakan semuanya? Ternyata belum. Karena tawaran dari surat Al-Insyirah bukan sekedar alam nasyrah laka sadrak. Tawaran berikutnya adalah wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Ketika dalam jiwa kita banyak dosa-dosa, maka ternyata dosa-dosa yang ada dalam jiwa kita membuat kita enggan untuk memahami. Udah paham aja, biarin aja deh, gitu. Apalagi melaksanakan solusinya. Jadi merubah pola pikirnya aja dia nggak mau. Itu mah biarin aja lah, begini bodoh amat, terserah saya, kan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah itu, setelah engkau membuka cakrawala hatinya dengan pemahaman yang bagus, maka tahap berikutnya adalah banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Dosa yang paling banyak yang kita tidak rasakan apa kira-kira? Dosa paling banyak yang tidak kita rasakan. Yang tidak dirasa. Kalau ghibah kan orang ngingetin juga tahu, kerasa sebenarnya. Kamu ngomongin orang ghibah. Yang tidak sama sekali, kadang-kadang orang tidak merasa. Dosa apa? Riya juga ada Pak, rasa riya itu. Waduh, saya riya enggak ya? Gitu kadang-kadang rasa. Dosa yang tidak dirasa dan bahkan kadang-kadang tidak ngaku, dosa apa?
dosa tidak belajar. Jadi sebenarnya kita belajar agama itu fardu ainnya dari kecil atau setelah pensiun. jadi kan itu kan pas masih sibuk atau sudah agak legaan. Kan itu ya maklum lah, kan siapa yang maklum gitu. Yang bilang maklum kan dia asalnya thalabul ilmi faridhatun, menuntut ilmu itu kan fardu ain. Fardu ain itu fardu yang tidak bisa diwakilkan, fardu yang harus dia sendiri laksanakan. Kalau mau pakai bahasa orang Jawa Barat gitu ya, ini hanya pengingat Bu, jangan dijadikan pelecehan. Fardu ain itu boleh bagi orang Jawa Barat, boleh fardu ain karena nggak ada yang lain yang bisa menggantikan, harus dia gitu. Karena di Jawa Barat ada kan yang ngaku bapak aing, jadi itu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Nggak bisa tuh, saya lagi sibuk hari ini titip ya ngaji, nanti minta catatannya, beda. Catatannya itu beda. Karena apa? Sebuah belajar itu tidak bisa diwakilkan. Jadi itu yang hari ini tidak dirasa. Hari ini tidak dirasa. Nanti tiba-tiba mulai sadar belajar. Nah, kadang-kadang semangatnya kelewatan. Semangatnya kelewatan, nggak takut dosa lagi karena dia kaget dapat guru semuanya. Saya baru tahu. Saya baru tahu ya. Dia baru tahu, habis itu apa? Ribut sama kawannya. Ternyata kamu tuh nggak bener kamu. Jadi gitu. Jadi ini namanya sudah tadi dari kecil sampai segede itu baru sadar belum belajar, baru juga belajar langsung jadi guru. Keren-keren. Ini PR-nya jadi panjang. Makanya agama ini ya, siapa yang saya lupa namanya, seorang ini intelektual. Jadi orang Amerika Muslim intelektual, dia bilang begini, masalah yang terjadi di umat Islam itu gitu ya, kalau ngumpul 5 orang membicarakan Islam, suaranya kayak 8 orang, bayangin coba. Paham nggak maksudnya Pak? Jadi saking sok taunya semuanya itu, jadi 5 orang aja kayak 8 orang dia, kayaknya udah tahu semua Islam, dia bicarakan Islam itu. Padahal pas ditanya, kamu belajarnya sudah berapa lama? Jangan-jangan baru. Tapi ngomongin Islam tuh kayaknya apa? Itu intelektual ya Amerika ada yang ngomong begitu. Jadi ngerinya itu 5 orang Muslim ngomongin Islam, suaranya kayak 8 orang. Jadi saking hebohnya, cuman seneng kalau sudah ngomong gitu ya. Makanya saya ya mencoba memberikan ya catatan-catatan tentang belajar itu, salah satunya kalau Nabi saja ya Allah berikan penguasaan Islam sampai 22 tahun, maka saya kadang-kadang iseng kalau kita belajarnya belum 22 tahun jangan banyak diskusi ya. Karena tadi tuh yang disinggung oleh akademisi tadi, 5 orang suaranya kayak 8 karena terlalu banyak suaranya, padahal bisa jadi nggak jelas semuanya. Karena apa? Ya dia tidak belajar. Jadi kenapa ini perlu saya sampaikan? Semangat belajar boleh, tapi semangat ngajar sabar dulu.
apalagi semangat ya meluruskan orang lain, sabar dulu. Sharing boleh, tapi meluruskan orang lain sabar dulu, karena kalau dia belum tahu mana yang lurus mana yang bengkok kan repot meluruskan, orang dia aja nggak tahu lurus itu apa. Karena saya dimasukkan ke satu grup, tahu-tahu ya grup itu ada yang sharing hadisnya sahih, hadis sahih ya. Dia tapi judulnya itu benar-benar luar biasa provokatif, baru tahu gitu, bahwa umat Islam itu akan ada 73 golongan, yang selamat cuma satu golongan, ahli sunnah wal jamaah, yakni yang aku, Nabi, dan para sahabatku beragama. Langsung pakai tagar, Pak. Makanya ikut sunnah, ikut ini. Saya langsung komen, karena apa? Ini biar apa namanya? Biar dia jangan memudah-mudahkan Islam. Islam itu mudah, tapi tidak boleh diremehkan. Saya jawab dengan kalimat, Islam itu agama sempurna. Saya bilang sempurna. Maka memahami bagaimana perbuatan Nabi dan sahabat Nabi, bagi orang yang tidak tahu ilmunya ya cuman gitu doang. Menurut pemahaman dan pandangan dia, kayaknya kalau nggak begitu berarti, kalau berbeda dengan itu berarti salah. Padahal perintah di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkannya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Allah menyebutnya, jangan kau melakukan sesuatu kalau kamu tidak punya ilmunya. Perbuatan Nabi dan sahabat Nabi dipandang dengan ilmu yang sangat banyak, menghasilkan 4 madhab. Langsung saya bilang gitu, karena dia memandangnya dengan ilmu. Kalau kita yang nggak pakai ilmu kan memandangnya hadis itu cuma jadi satu saja, tapi yang ilmunya luas banyak tiba-tiba menjadi 4 madhab. Saya bilang gitu. Maka jangan sampai hari ini kita mengartikan satu hadis hanya ilmu kita seperti itu, lalu tidak ada pemahaman lain kecuali itu. Kalau tidak dipahami seperti itu berarti salah. Itu tidak pakai ilmu. Kalau Anda mempelajari itu, kemudian kesimpulannya seperti itu untuk diri Anda, sah saja, nggak masalah. Ya udah, saya pegang ini, silahkan aja. Tetapi yang nggak boleh pemahaman yang berbeda menjadi apa? Dengan dia menjadi salah. Itu masalah. Karena apa? Islam ini sempurna, Mas, bukan sempit. Karena kalau sempurna itu jadi luas. Sempurna. Lalu saya katakan, mari kalau kita belajar ya sudah konsentrasi belajar, sabar, dan sabar. Jadi jangan baru juga belajar seolah-olah sudah memahami seluruhnya sampai kesimpulan-kesimpulannya, kan repot. Makanya poin tadi, dosa karena tidak belajar, dosa karena belum paham mengaku paham, dosa itu banyak. Sehingga ketika kita tidak lapang dada bisa jadi apa? Ya karena kebanyakan tadi, kebanyakan mau dibilang kepada diri kita, saya kayaknya sok tahu. Kenapa? Karena kita harus biasakan belajar. Kalau orang-orang yang sudah belajar agama lama, diajak diskusi dia nyambung karena dia paham gitu. Tapi coba kalau belum lama, gimana orang dia belum tentu paham tentang itu. Makanya ya kita harus paham. Di zaman Nabi itu sahabat ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis, ada yang konsentrasi dia fikih. Nanti turun kepada tabiin juga ada yang
ahli hadis, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli fikih. Walaupun di zaman 4 madhab itu setelahnya di tabi'in itu bukan di sana hanya sekedar isinya ahli fikih yang 4 itu Pak, di sana juga ada ahli hadis, di sana juga ahli tafsir, selalu ada tiga-tiganya. Dan zaman itu ketika disuruh memutuskan sesuatu, ketika sudah bicara fatwa, ahli hadis nggak berani ngomong, ahli tafsir nggak berani ngomong. Karena apa? Dia tahu bahwa ahli fikih ini belajar kepada ahli hadis, belajar kepada ahli tafsir, dan dia diberikan Allah pemahaman lebih. Makanya zaman itu aman. Karena apa? Kalau ada masalah, walaupun sudah belajar dengan ahli hadis ditanya hukum, dia dada doang. Dengan ahli tafsir, belajar dengan ahli tafsir ditanya hukum, dada doang ahli tafsir. Karena mereka tahu kalau kamu sudah mau nanya hukum, nanyalah kepada ahli fikih. Karena kadang-kadang ada ahli tafsir yang nggak sempet belajar mendalami hadis, ada juga ahli hadis yang tidak mendalami tafsir. Kalaulah mereka mendalami hadis dan tafsir, mereka kadang-kadang tidak mendalami al-waqi', bagaimana definisi-definisi, batasan, kemudian pengertian-pengertian sesuatu, ya, memahami realitas itu butuh kecerdasan. Butuh kecerdasan. Jadi jelas, ya, turun terus sampai kita selalu akan ada 3 itu. Cuman kan di zaman kita itu lucu, belajar, kan dia ahli hadis, nanya hadis, terus kesimpulannya hukum. Itu kan sebenarnya sudah lompat. Ahli hadis tuh, kalau ada ahli hadis datang ke kita itu tugas dia membedah apa? Hadis ini sahih, ini si fulan ini siapa, itu semua tuh. Tapi bisa nggak memfatwakan? Harusnya jangan. Ntar ya kalau kita kajian hadis jangan digabung sama fatwa. Fatwa itu harusnya kajian fikih, usul fikih, bukan kajian hadis. Tafsir juga bukan kajian fatwa, ya. Tafsir itu akan ini penafsirannya apa, makna ayatnya ini apa, terus saja. Tapi kalau sudah mau menghukumi sesuatu harus apa? Ada rancangan dari ahli fikih. Ya kita sebutlah Mu'az bin Jabal itu ahli fikihnya Nabi, kan gitu terus ya, sahabat-sahabat ahli fikihnya sahabat setelahnya kan. Karena apa? Selalu ada tiga pilar. Nah, kita ini kadang-kadang bersenjatakan hadis sahih untuk membantah, ya kan yang membuat banyak perbedaan ini kan ahli fikih. Pusing juga. Jadi ahli hadis dan ahli tafsir dahulu itu mereka mengatakan bahwa kami ini penjaga, ya, penjaga bahan baku agar tetap murni. Yang bisa mengolah bahan baku itu adalah para ahli fikih. Itu aja. Jadi kalau ahli hadis komennya cuman bisa mengatakan hadis ini sahih, hadis ini tadi dia bisa. Harusnya jangan keluar hukum dulu. Karena apa? Hukum bukan masalah hadis, hukum bukan masalah tafsir, tapi gabungan dari 2 diiringi dengan banyak, ya, ilmu alat yang lain yang harus dia kuasai sebelum mengeluarkan hukum. Jadi ini, ya, kenapa? Karena di poin ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ternyata kita, ya, lupa bahwa belajar itu, tidak belajar itu berarti ada dosa yang harus kita mohon ampun. Kemudian apakah kalau sudah paham kemudian kita mohon ampun dosa-dosa juga, ya, hati kita sudah bisa lapang? Ayatnya menyatakan belum. Maka tahap berikutnya adalah wa rafa'na laka dzikra. Agar masalah yang kita hadapi itu
masuk pada kategori fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra, maka tugas kita adalah menaikkan level kualitas diri kita, harus berada di atas masalahnya. Jadi barang siapa bertakwa, dekat dengan Allah, maka seluruh urusan mudah apa susah? Seluruh urusan mudah apa susah? Mudah. Mudah menurut yang belajar atau mudah menurut yang nggak belajar? Kalau mudah menurut yang nggak belajar apa? Kan tinggal rebahan juga selesai. Yang kalau udah dekat dengan Allah, takwa kepada Allah, berarti apa? Udah hidupnya udah apa? Udah nggak usah ngapa-ngapain, beres. Itu kan omongan orang tidak ngaji, omongan orang tidak belajar. Yang paling dekat dengan Allah itu adalah Nabi dan Rasul. Hidupnya menurut Bapak mudah apa susah? Ayo, hidup Nabi itu mudah apa susah? Menurut ayat mudah, tapi kita lihat repot bener, terus tidur jarang, perut lapar itu. Nah makanya kan kita aja ini yang error itu cara pandang kita, seolah-olah mudah itu nggak ngapa-ngapain baru disebut mudah. Jadi makna fa inna ma'al usri yusron itu hidup itu mudah. Yang dimaksud mudah dalam ayat itu adalah ketika engkau sudah kualitas dirinya berada di atas masalah, makanya masalah sesusah apapun mudah. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah itu urusannya mudah, bukan urusannya remeh. Kita kan mudah itu seolah-olah remeh-remeh, nggak ngapa-ngapain jadi gitu. Nabi perang, Nabi terluka, Nabi macam-macam, difitnah, Nabi semua. Jangan-jangan kalau kita hidup di zaman itu, Nabi aja begitu, ngapain ikut Islam? Jangan-jangan begitu kita. Jangan kepedean kalau hidup zaman Nabi kayaknya kita gimana? Kalau pengennya enak-enakan, jangan-jangan kita ikut orang kafir. Kan orang kafir enak-enakan, apalagi orang kafir yang duitnya banyak. Abu Jahal, enak dia, nggak ngapa-ngapain, tinggal nyerang-nyerang Nabi aja pakai kata-kata, pakai itu yang terjadi. Pengikut Nabi enak-enak apa susah-susah? Jadi mereka dekat sama Allah nggak? Bukan, makanya ternyata yang error pola pikir kita. Kalau dekat dengan Allah tuh nggak ada masalah, gimana? Kalau dekat dengan Allah itu dikasih masalah yang paling penting. Masalah paling penting itu paling ringan atau paling berat? Paling berat, tapi dia bisa melaksanakan. Makanya wa rafa'na laka dzikrak. Jadi Nabi kenapa bisa menyelesaikan masalah-masalah yang rumit itu karena tadi Nabi tiap hari, tiap pekan, tiap bulan naik terus kualitas dirinya sehingga semua tanggung jawab nanti bisa terlampaui. Pendidikan kita harusnya begitu. Kajian kita juga harusnya begitu. Namun kita selalu terjebak, selalu saja kita terjebak pada apa? Pada poin bahwa belajar Islam ini jangan susah-susah. Pusing juga kadang-kadang. Coba nanya kepada anak-anak, Islam itu sempurna. Sekolah saja, kalau di sekolah pengen dapat nilai sempurna, kira-kira pelajarannya yang gimana? Kalau mau nilainya sempurna, Islam itu sempurna. Masa sempurna dipelajarinya dengan ya pokoknya yang ringan-ringan, Pak Ustadz, yang ringan-ringan, yang apalagi ya pokoknya cerita-cerita, enak lah itu cerita-cerita.
Kalau perlu, bukan anti ya, itu nggak masalah ada yang lucu, tapi yang jelas itu menjadi proses gitu. Tapi jangan apa, ya udah gitu aja lah, nggak usah yang lain, wah repot. Makanya kekurangan kita itu sebenarnya meningkatkan majelis-majelis taklim dan sebagainya itu untuk ditingkatkan. Jangan majelis taklim dikasihnya hanya yang tadi, yang enak-enak, yang santai-santai, yang nggak repot. Pelajaran yang enak-enak, santai-santai, nggak repot-repot, pelajaran apa? TK. Pernah nggak dapet open recruitment? Terus ditulisnya minimal lulusan TK, ada nggak? Kagak ada. Minimal tuh lulusan SD, karena SD itu ada ujiannya. Terus umat Islam nih banyak, tapi kelasnya TK. Kira-kira Ustadz saya mau ikut berjuang, ya sama aja Bapak mau jalan-jalan dikasih satu bis anak TK, kira-kira Bapak mau ngapain? Ya ini kan perjuangan umat Islam, kalau isinya belakangnya TK semua, kira-kira Bapak sibuk melawan musuh atau malah sibuk ngatur anak TK-nya? Itu tadi, makanya banyaknya buih itu salah satunya. Ya kalau banyaknya masih kategori TK, mendingan apa? Oh saya mau ngikut berjuang, anak TK nggak usah ikut berjuang deh, udah pulang aja. Mendingan 5 orang, tapi apa? Bukan TK, masih bisa berjuang 5 orang. Tapi walaupun 20 bis, kalau dia TK semua, Bapak mau ngapain kira-kira? Puyeng aja itu. Makanya kan guru-guru TK kalau jalan-jalan gitu ya, guru-guru TK kalau jalan-jalan mau agak santai pasti ngajak orang tua. Ya, nanti biar kalau sudah dikembalikan orang tua, baru tuh guru TK menikmati jalan-jalan. Sebelum anak-anaknya diserahkan ke orang tua, guru TK-nya ngapain? Ngurusin anak mulu. Ya enggak apa. Jadi kalau umat Islam itu tidak dinaikkan kelasnya, capek Pak. Sepenuh ini masjid, kalau ya Pak Anton ya, kalau sepenuh masjid TK semua, ternyata apa? Riweh ngaturnya, bukan maju. Makanya harus kita semuanya harus menyadari bahwa ternyata makna fa inna ma'al usri yusron itu mudah dan sulit di situ tuh maksudnya tingkatkan kemampuan, maka lampauilah kesulitan menjadi mudah. Bukan nanti juga dikasih kemudahan, bukan begitu. Karena urutan ayatnya jelas, gitu. Baru kan fa idza faraghta fansab. Ya. Makna fa idza faraghta fansab itu kalau pakai tafsir Jalalain saja, itu jika kamu ya telah selesai sholat, maka fad'ullaha, engkau berdoa kepada Allah. Jadi faroghta fansab bukan apa? Kalau kamu habis sibuk tinggal santai-santai ngopi, selonjoran sama nonton, bukan. Di makna ayat itu adalah setelah kamu selesai dari sholat, maka engkau berdoa. Bayangkan, dua-duanya aktivitas yang hebat. Makanya ya, kalau ikhtiar mencari rizki itu kan harusnya pakai jurus ya, Imam Syafi'i dan Imam Malik, dua-duanya harus dipakai. Kalau Imam Syafi'i itu mengejar, kalau Imam Malik menunggu. Nah saya ingin nanya, kapan waktu mengejar, kapan waktu menunggu? Ini kan kaum muslimin aja nih yang umum dulu. Nanti ajarkan kamu kalau cari rizki itu yang bagus pakai 2 imam, Imam Syafi'i dan Imam Malik, mengejar dan menunggu. Kapan mengejar? Atau kapan menunggu, yang disebut menunggu? Menunggu itu saat datang waktu sholat. Jadi kamu nggak boleh ngejar rizki saat waktu sholat tiba. Kan kita itu aja belum paham.
Jadi waktu adzan dia kejar, salah. Waktu itu harusnya apa? Oh, saya tadi sebelum dengar adzan itu bolehlah pakai jurus Imam Syafi'i, berusaha semaksimal mencari dan sebagainya. Begitu dengar adzan, waktunya nih pakai jurus Imam Malik. Dan itu saat diskusi Imam Syafi'i menjadi muridnya Imam Malik, kan Imam Syafi'i mengatakan rizki harus dicari dan dikejar untuk dapat. Maka keluar Imam Syafi'i, ya, membantu orang lagi panen anggur. Imam Syafi'i dapat anggur sekarung. Setelah ditaruh di rumah, maka dia bawa juga setengah karung untuk membuktikan kepada gurunya. Dibuktikan kepada gurunya, nih saya buktikan bahwa rizki itu harus dikejar dan dicari, saya dapat. Terus itu kan dikasihkan. Nah, setelah dikasihkan Imam Malik, tuh kalau saya memang dapat rizki dari tadi di sini juga, saya juga dapat. Jadi perpaduan antara mengejar dan menunggu. Mengejar itu di luar waktu sholat. Waktu sholat harusnya apa? Kalau yang udah ilmunya bagus, nggak boleh ngejar lagi. Di sini saatnya menunggu, karena dua-duanya kekuatan rizki, ya, yang orang saat ini kejar itu dua-duanya. Silahkan boleh kau cari, tapi waktunya menunggulah. Ini kan nggak kejar mulu, nggak pernah nunggu, ya, repot, ya. Bahkan nunggu pun dia merasa apa? Waduh, gara-gara ini nih saya nggak jadi deal gara-gara ikut sholat berjamaah, kan konyol banget. Ini kan menjadi catatan bagi kita, ya, nggak deal memang belum saatnya. Jangan masa antara sholat dengan mengejar dipertentangkan, ya nggak usah masalah. Seolah-olah apa? Ya, deal nggak deal, yang penting saya sudah dapat sholatnya untuk menunggu. Wa ila rabbika farghab, ya, nanti setelah adzan sedikit kita tambah bahwa disinilah urusan kita mudah dan susah bukan kepada orang sebenarnya, urusan kita kepada Allah. Ya, karena yang bisa, ya, menyatakan kita sebenarnya susah atau mudah sebenarnya, ya, tadi dari Allah. Jadi ini yang harus diteliti, ini yang harus diingat bahwa tiga poin utama. Tapi mulai pahami juga apa itu mudah dan susah. Nanti sedikit banyak mudah dan susah kita tambahkan setelah adzan. Jemaah sekalian rahimakumullah, dalam kaidah, ya, inna ma'al usri yusran, Ibnu Katsir jelas menyebutkan tentang kesulitan yang dialami di dunia ini kalau prosesnya, ya, terus mengikuti apa yang Allah tentukan, maka akan menjadi kemudahan di akhirat. Ini menjadi catatan bahwa kemudahan dan kesulitan itu tidak bisa menurut orang malas atau menurut orang yang tidak mau susah. Sehingga mari jangan sampai kita orang rajin ke masjid, kemudian mau sholat malam, baca Quran, tiba-tiba dapat ujian terus minder, kayaknya saya nggak deket sama Allah. Nggak boleh seperti itu, menghukum diri sendiri padahal jalannya sudah benar. Nanti kita akan membuat kesimpulan berarti Nabi Ayub itu nggak deket sama Allah. Sakit 18 tahun kagak sembuh-sembuh. Ya, kita ini kan ilmu lagi, baliknya ke alam nasroh lagi dulu. Jadi mari apapun yang diberikan komentar oleh orang-orang yang tidak berilmu, jangan membuat kita seolah-olah sudah berusaha baik-baik menjadi orang celaka. Kan tidak jarang orang minder gara-gara apa? Sesuatu yang dialami dalam hidupnya, gara-gara banyak kesimpulan seolah-olah kalau kayak gitu berarti nggak deket dengan Allah. Wah, orang ini nggak deket dengan Allah, kenapa anaknya aja begitu? Berarti kalau kita ketemu Nabi Nuh nggak bakalan beriman tuh. Karena apa? Ya,
Ya Nabi Nuh anaknya masuk neraka, gimana kita kalau segala sesuatu itu dihubungkan dengan orang lain? Padahal anak dan bapak walaupun secara sosial hari ini seolah-olah anak itu cerminan bapak, tapi kalau bapaknya sudah berusaha, dia juga melakukan kebaikan, anaknya berbuat sesuatu, yang nggak perlu minder. Masing-masing dari pelajaran ya surat Al-Insyirah itu masing-masing coba jangan orang lain yang berbuat, dia yang harus menanggung. Anaknya udah 20 tahun berbuat sesuatu, udah dikasih tahu, sudah dinasehatin, terus bapak minder, akhirnya apa? Nggak pernah ke masjid gara-gara anak. Kan aneh. Kecuali yang berbuat bapak, bolehlah, malu kan gitu ya. Ini kan yang berbuat orang lain. Dan kita antar jamaah pun saling menguatkan bahwa Pak, nggak boleh begitu. Bapak sudah di jalan Allah, ini kenapa malah seolah-olah Pak minder gara-gara saudaranya, ininya, ini. Padahal dia juga orang lain, orang juga kan yang punya apa? Apalagi umurnya udah 20 tahun ke atas. Ya jangan langsung dihubungkan lah. Orang udah 20 tahun dalam Islam sudah mukallaf, bertanggung jawab. Kecuali nih yang ngajarin dia. Jadi tapi kalau dia udah nasehatin, dia ngasih tahu, dia ini semuanya, terus gimana? Makanya di sini para jamaah sekalian, Nabi itu menjadikan sahabat itu untuk penguat di situ. Karena kalau ngandalkan saudara ya belum tentu. Makanya saudara pertama bagi Nabi adalah para sahabat-sahabat ini. Sahabat-sahabat yang ngaji, sahabat-sahabat yang bertambah ilmu, sehingga ketika kawan yang lain turun padahal dia nggak melakukan kesalahan, langsung colek. Nggak boleh begitu, kamu menghukum diri kamu sendiri, kamunya udah bener. Ikut berjamaah di masjid malam, ikut mengkaji Al-Quran, memperbaiki bacaan, tiba-tiba keluar dianya begini, kenapa kamu minder? Yang berbuat kan keluarganya, bukan apa? Bukan dirinya. Makanya disinilah ya pemahaman kita untuk apa? Soft ini bukan hanya waktu sholat gitu. Nabi itu kan soft ini dijadikan apa? Barisan sosial gitu ya. Jadi teman-teman kita yang biasa ke masjid lesu apa itu, coba soft ini rapatkan, jangan sampai ada setan masuk. Artinya kalau dia dibiarkan berarti apa? Setan masuk, suruh apa? Suruh merapat lagi, suruh. Jadi bukan hanya soft rapat di saat sholat berjamaahnya saja. Maksudnya barisan kita harus rapat seperti soft. Orang lain minder gara-gara perbuatan lain, colek. Kamu kan nggak melakukan, kenapa kamu harus menghukum diri? Malu boleh, ini boleh, tapi menghukum diri yang dia tidak melakukan, kenapa? Nggak boleh. Tidak boleh ya. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa mari kita mendekat dengan Allah, kita tadi ya terus bertakwa, tapi bukan karena mendekat bertakwa terus tidak akan menghadapi masalah-masalah. Nggak ada jaminan itu. Bahkan kalau Allah takar kamu hebat, maka akan dikasih masalah yang lebih hebat, tapi kamu ya akan melampaui dengan tenang, dengan tadi ya percaya diri, dengan tanpa minder. Karena apa ya, saya harus melakukan itu apapun yang terjadi ya. Jadi ini catatan-catatan bagi kita bahwa jangan sampai kita tadinya istiqomah berantakan hanya gara-gara keluarga, gara-gara ini berbuat apa kita malu, minder. Nggak boleh. Makanya semua barisan langsung rapat, kamu tidak melakukan kesalahan, maka kamu harus kuat. Karena ketika kuat berarti naik kelasnya, masalah akan bisa terlampaui. Maka begitulah, mulai sekarang jangan sekedar mengandalkan dzikir, mengandalkan curhat, mengandalkan terapi untuk tenang. Karena kalau tenang masalahnya nggak selesai, bisa jadi kita gila. Karena apa? Merasa masalah sudah selesai padahal belum. Makanya orang cuman ngandalin dzikir yang ada sampai gila itu kan dalam pikirannya masalahnya selesai, dalam kenyataannya masalahnya
belum selesai. Jadi dia bingung yang benar yang mana. Makanya tadi mengingat Allah maknanya adalah pelajari caranya dan laksanakan sesuai dengan ketentuannya. Adanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.